harus kita lakukan rebalancing pada nodes ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh lagi ya. Kita coba latihan lagi terkait melakukan perhitungan balance faktornya ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan pertama-tama kita melakukan insert new key as a new leaf ya. Jadi insert saja suatu nodes berdasarkan binary search tree ya. Kalau dia lebih kecil ya ke kiri, kalau dia lebih besar lakukan di kanan. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi menambahkan nodes tersebut ke dalam tree, kita harus selalu mengecek balance factornya. Ya, contoh ya. Tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa dalam melakukan balance factor ya, teman-teman perhitungannya adalah kiri dikurang kanan. Oke, jadi kita cek balance factornya ini adalah 0. Terus kiri dikurang kanan ini adalah minus 1. Oke. Ini 0. Ini juga 0. 18 ini kiri kurang kanan yaitu 1. 14 itu kiri yaitu 1 dikurang 2. Karena ada 2 ya. Tingginya yaitu minus 1. Sedangkan yang ini adalah tingginya adalah kiri 2. Kanannya ini ambil yang pad yang paling panjang. Makanya kita harus cari maksimumnya ya, ini 14 ya. Perhatikan pasti tingginya adalah 3. Ambil pad yang paling panjang. Berarti 2 dikurang 3 yaitu minus 1. Berarti tree yang ini ya tidak violated, sudah approve. Oke, jadi tidak ada yang perlu dilakukan rebalancing. Dan kemudian kita lihat tree yang kedua ya. Kita coba hitung balance factornya. Ini adalah 0. Ya sama pasti semua yang leaf ini adalah 0. Kemudian 5 ya. 5 ini balance factornya adalah 1 ya, kiri kurang kanan. Kemudian 3 ini adalah minus 2 karena 0 dikurang 2 gitu ya. Kemudian yang 7 yaitu anak kirinya yaitu 3 dan height dari anak kanannya juga adalah 3, berarti balance factornya adalah 0. Oke. 18 ini adalah berapa? 1 ya. Yang 14 ini adalah 1 dikurang 2 yaitu minus 1. Berarti kembali lagi ya, salah satu syarat kapan balance factornya harus di rebalancing, kapan tree ini harus di rebalancing, yaitu pada saat balance factornya yaitu lebih kecil dari minus 1. Berarti nodes 3 ini violate ya, melanggar aturan. Berarti harus kita lakukan rebalancing di sini. Nah, cara melakukan rebalancingnya ya, ini nanti kita bakal jelasin di belakang ya teman-teman, kenapa bisa sampai bentuknya kayak gini ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, dia harus dilakukan rotasi yang namanya adalah double rotation ya. Bentuknya kayak gini, dia double rotation. 4 dan 5 harus diputar ke kanan. Oke, nanti setelah diputar bentuknya kayak gini ya teman-teman. 3, 4, 5. Oke, setelah teman-teman sudah putar, namanya aja double ya teman-teman. Setelah teman-teman putar ke kanan, teman-teman juga harus putar dia ke kiri. Berarti ini diputar ke kiri. Berarti menjadi 4 menjadi root 3 dan 5. Makanya 4, 3, 5 ini adalah representasi ada di sini. Ya, kira-kira kayak demikian. Teman-teman nggak usah bingung. Nanti kita coba explore lagi satu demi satu di slide yang bagian belakang ya, teman-teman. Oke, nah di sini dikatakan bahwa setelah kita melakukan insert, ya, berarti hanya nodes yang dari pad yang teman-teman insert itu yang merusak properti dari AVL tersebut, ya. Kenapa? Ya. Terus juga pada saat kita melakukan rebalancing, ya, at the deepest level of such nodes guarantee that property of AVL tree restored. Ngapa pada saat kita melakukan rebalancing, apakah itu sudah langsung benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar sudah valid gitu ya?
sudah nggak melanggar aturan lagi. Oke, dan pertanyaan terakhir adalah gimana cara teman-teman melakukan rebalancing. Nah, hal ini adalah 3 pertanyaan, essential questions yang teman-teman harus coba jawab sendiri ya, berdasarkan nanti video ini ya. Semoga teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan ini, oke, melalui konsep-konsep yang diberikan. Nah, sekarang pada saat teman-teman melakukan rebalancing ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ada istilahnya double rotations. Berarti kalau ada double, ada juga yang namanya single rotations. Ya, jadi ada 2 case untuk yang single rotations, ada juga 2 case untuk yang double rotations. Nah, ini 4 case-nya ini ya. The deepest node, okay, is located at the left subtree of the left child of T. Ya, berarti case satunya itu ibaratnya kayak gini ya. Saya coba ganti terlebih dahulu pointernya. Oke, berarti salah satu case satunya ini adalah kayak gini ya. Jadi deepest of the node is located at the left subtree of the left child of T. Oke, ini adalah salah satu case yang dari nomor 1. Kemudian yang nomor 2, deepest node is located at the right subtree of the right child of T. Oke. Ini case 2. Case 3, deepest node is located at the right subtree of the left child of T. Ya, jadi kayak gini. Kemudian yang keempat, deepest node is located at the left subtree of the right child of T. Left subtree. The right. Ya, kira-kira kayak demikian ya teman-teman pada saat teman-teman harus melakukan rebalancing. Kenapa? Ya, saya coba ganti lagi. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan ya, coba kita hitung balance factornya ya. Ini 0. Ini adalah kiri kurang kanan berarti 1. Kiri kurang kanan ini adalah 2. Berarti ini violet ya teman-teman. Ini dikatakan single. Oke, single rotations. Oke. Nanti di belakang teman-teman ada istilah yang namanya left ya. LL rotations. Jadi ini karena dia kiri-kiri, left, tapi sebenarnya dia dirotasi ke kanan. Terserah teman-teman mau namakan apa. Ada LL rotations, ya, left rotations, atau teman-teman bisa juga sebut rotasi ke kanan atau right rotations. Oke, ini juga ya. Ini balance factornya adalah berapa teman-teman? Ini adalah 0. Oke, kiri kurang kanan min 1, kiri kurang kanan min 2. Ini juga adalah single rotations ya, yang dinamakan adalah RR rotations, atau kita rotasi dia ke kiri atau istilahnya L rotation. Terserah teman-teman mau namakan apa. Biasanya saya sebutkan pakai istilah yang di bawahnya aja ya. Kalau saya rotasi ke kiri, ya udah berarti saya bilang left rotations ya. Oke. Nah, ini ya kalau teman-teman hitung, ini balance factornya adalah leave-nya pasti 0. Terus ini kiri kurang kanan yaitu 1. Kiri kurang kanan yaitu minus 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia rotasinya double. Kenapa? Karena dia bentuknya zigzag. Yang harus kita rotasi adalah anak bawahnya terlebih dahulu. Ya, ini kan karena dia skew ke kiri, kita harus putar dia ke kanan biar seimbang. Sedangkan yang ini dia penuh ke kanan, ya, skew ke kanan, kita harus putar dia ke kiri biar seimbang. Oke. Dan yang ini, ya, pertama awalnya kita harus putar ke kanan terlebih dahulu, ya. Setelah udah putar ke kanan, ya, nanti baru kita putar dia ke kiri lagi.
Nanti kita coba latihan lagi di belakang. Di slide-nya di belakang ada penjelasan yang lebih detailnya lagi ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini ya, teman-teman bisa apa? Ini adalah right, left ya. Right, left ya. Kalau di slide ini teman-teman bisa sebutkan right, left, rotations. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kan sebenarnya harus kita rotasi dulu ke bawah dulu ya. Dari bawah putar ke kanan. Ya benar ya. Berarti dia right, kemudian putar ke kiri yaitu left. Oke. Yang ini juga sama teman-teman prinsipnya. Ini leave-nya pasti 0. Kemudian dia anaknya left kurang right yaitu minus 1. Kemudian ini lagi left kurang right berarti adalah 2. Ya ini violet juga ya. Kalau balance factornya lebih kecil minus 1 atau lebih besar 1 ya, berarti teman-teman harus melakukan rebalancing. Nah ini juga adalah double rotations, berarti yang harus kita lakukan adalah rotasi nodes bawahnya terlebih dahulu ke kiri, setelah itu baru rotasi dia ke kanan. Berarti ini adalah left, right, rotate. Oke, jadi ini nanti yang teman-teman harus kerjakan setelah teman-teman sudah insert nodes-nya. Harus cek balance factor-nya apakah harus dirotasi apa enggak. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan ya teman-teman.